Angin musim gugur berembus lembut menyisir jalanan kota Baghdad. Daun-daun kurma yang telah mengering melayang di sepanjang lorong pasar, menyebarkan desas-desus yang menimbulkan kegundahan di hati warga. Tersiar kabar tentang seorang pendeta dari arah utara yang dikabarkan mampu menaklukkan siapapun dalam perdebatan mengenai ketuhanan. Di sebuah kedai teh di sudut kota yang biasanya dipenuhi gelak tawa, suasananya berubah menjadi serius dan mencekam. Warga bertanya-tanya, apakah benar dua ulama kita telah kehilangan kemampuan membantah ucapannya? Apakah benar tujuannya bukan sekadar bertanya, melainkan merendahkan Islam di muka umum? Pendeta tersebut bukanlah orang biasa. Namanya Father Maximus dari Aleppo, pria berperawakan tinggi dengan jubah hitam yang menjuntai. Raut wajahnya keras, memancarkan keyakinan. Ia mengaku telah mengunjungi banyak negeri, katanya, dan selalu unggul dalam dialog perihal iman. Namun Baghdad bukanlah sembarang kota. Tempat berkumpulnya para ahli pikir dan pemegang hikmah. Dan di kota inilah, nama Abu Nawas beredar dari satu bibir ke bibir lainnya. Walau bukan karena tinggi ilmunya, tapi karena kemampuannya menjawab hal-hal yang tak terjawab. 3 hari setelah kedatangan sang pendeta, dua ulama terkemuka kota, Syekh Abdul Jamil dan Qadi Umar, menerima ajakan debat terbuka. Mereka hadir lengkap dengan kitab, dalil, serta keyakinan penuh. Namun hasilnya mengejutkan, mereka kalah. Bukan lantaran kurang ilmu, tetapi karena tidak bisa melepaskan diri dari jebakan retorika sang pendeta. Ia memutarbalikkan argumen, memenggal pernyataan, dan menyelinap di sela-sela logika laksana ular yang licik. Kabar ini pun sampai ke telinga Sultan Harun ar-Rasyid. Ia merenung dalam keheningan singgasananya, lalu memanggil pelayan. Panggilkan Abu Nawas, aku ingin tahu apakah lisannya masih tajam seperti dahulu. Saat itu, Abu Nawas sedang bersantai di bawah pohon zaitun, mencoret-coret bait puisi tentang semut dan sepotong roti. Seperti biasa, ia tak memperhatikan hiruk-pikuk kota hingga seorang lelaki datang berlari dan berkata, Abu Nawas, panggilan dari Sultan, ini soal marwah Islam. Ia mengangkat wajah perlahan. Islam tidak akan hancur hanya oleh satu pendeta. Namun jika Sultan yang memanggil, berarti puisiku harus diganti. Abu Nawas, kata Sultan saat bertemu, kau tahu situasinya. Dua ulama kita dipermalukan. Bila kau menolak, aku tak tahu siapa lagi yang bisa kuandalkan. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Hamba bukanlah ulama, tuanku. Tapi kadang, yang tak tertulis di kitab bisa lebih tajam dari dalil, akal dan lisan yang lentur. Ia terdiam sebentar lalu menjawab, baiklah, tapi syaratnya satu. Debat ini hanya boleh menggunakan logika. Tidak boleh membawa kitab, tidak ada hafalan, hanya kejujuran dan akal sehat. Sultan menyetujui. Maka pengumuman pun disebar ke seluruh pelosok Baghdad. 3 hari lagi akan digelar debat terbuka antara Abu Nawas dan sang pendeta. Pertemuan dua pemikir dari dua keyakinan besar menentukan siapa yang lebih unggul. Warga berdatangan dari berbagai penjuru. Para saudagar menunda perjalanan. Para penyair mempersiapkan bait-baitnya. Semua ingin menyaksikan apakah Abu Nawas akan menjaga martabat kota atau menjadi korban berikutnya. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Alun-alun kota, yang biasanya menjadi tempat anak-anak bermain dan unta berlalu lalang, kini dipenuhi ribuan pasang mata. Bendera kecil berkibar. Penjual air berjejer rapi. Bahkan Sultan membawa singgasananya sendiri ke tepi lapangan. Di tengah keramaian, 2 kursi telah dipasang berhadap-hadapan. Kursi kiri ditempati oleh pendeta Maximus, duduk tegap dengan salib di dadanya dan pandangan yang amat tenang. Di kursi kanan, muncullah sosok yang mengundang tawa dan heran sekaligus. Abu Nawas tiba mengenakan sendal jepit, rambut acak-acakan, dan hanya menggenggam 1 butir kurma. Benarkah ini orangnya? Bisik seorang pemuda. Diamlah, jawab ayahnya. Bila ia bicara,
Bahkan kucing pun akan berpikir. Sultan mengangkat tangannya. Demi kebenaran dan keadilan, hari ini kita saksikan debat terbuka antara Abu Nawas dan Pendeta Maximus dari Aleppo. Syarat telah disetujui. Tanpa kitab, tanpa teks, hanya nalar dan kejernihan hati. Suasana sunyi senyap. Maximus berdiri dan memulai dengan suara mantap. Abu Nawas, katanya, aku datang dari jauh hanya untuk mencari kebenaran. Maka katakan padaku, jika Tuhan itu Esa dan Maha Kuasa, mengapa Ia menciptakan begitu banyak agama dan membiarkan umat manusia bingung? Hadirin saling berpandangan. Pertanyaan sulit. Abu Nawas mengunyah kurmanya perlahan, lalu berdiri dan berkata, "Wahai pendeta, pernahkah engkau mengunjungi pasar Baghdad?" Maximus mengernyit. "Tentu saja." "Lalu apakah engkau mencela pasar karena terlalu banyak pedagang?" "Apa maksudmu?" tanya pendeta. "Di sana ada penjual roti, penjual rempah, kain, dan minyak. Jika semua menjual satu barang, apakah itu masih pasar atau penjara pilihan?" Orang mulai tersenyum. Tuhan memberikan akal dan mengirim petunjuk dalam beragam rupa. Yang tersesat bukan karena jalan terlalu banyak, tapi karena malas mencari. Pendeta segera menimpali. "Tapi bukankah kebenaran hanya satu?" Abu Nawas mengangguk. "Benar, tapi jalan menuju kebenaran bisa bermacam. Bukan jumlah jalannya yang salah, melainkan niat pencarinya yang kadang lemah." Sorakan kecil terdengar. Sultan tampak puas. Maximus belum menyerah. "Apakah kau percaya semua agama benar?" Abu Nawas menjawab, "Saya percaya setiap pencarian tulus menuju Tuhan memiliki nilainya. Namun saya juga yakin bahwa Tuhan tak hanya ingin dihormati, Ia ingin dikenali. Dan Islam adalah cahaya yang menerangi jalan itu." Pendeta terdiam sejenak. Ia tak menyangka lawannya begitu tenang dan logis. Ia menggigit bibir dan berkata, "Aku belum selesai." Abu Nawas kembali duduk dan berkata, "Aku juga belum kenyang." Tawa meledak. Sultan mengangkat tangan, menenangkan suasana. Pendeta menatap tajam, lalu berkata, "Jika Tuhan Maha Kuasa, mengapa menciptakan kejahatan? Mengapa anak yatim kelaparan, orang jahat hidup makmur?" Pertanyaan klasik. Penonton bergumam. Abu Nawas melangkah ke tengah kerumunan, menunjuk seorang anak kecil dengan segenggam tanah. "Apa yang kau bawa?" "Tanah untuk menanam tomat," jawab si anak. "Ibumu ingin memasak sup?" Anak itu mengangguk. Abu Nawas berkata, "Apakah si anak kejam karena mengubur benih dalam tanah gelap?" Penonton mulai mengerti. Tuhan bukan tak berbuat, Ia menumbuhkan. Kejahatan bisa jadi ladang hikmah asal kita bersabar. Seorang lelaki tua menitikkan air mata. Sultan menepuk dadanya, pendeta bangkit lagi. "Kalau Tuhan tak ingin dosa, mengapa beri manusia syahwat?" Abu Nawas menunjuk seekor kuda. "Apakah ia kuat?" "Ya." "Liar?" "Tidak, karena dikekang." Manusia punya nafsu dan kendali. Malaikat tak berdosa karena tak punya keinginan. Manusia mulia karena bisa mengendalikan. Sorakan menggema. Maximus berkata lirih, "Logikamu masuk akal, tapi aku punya satu pertanyaan terakhir." Ia maju dan bertanya tajam, "Jika Tuhan ada, di mana Dia sekarang?" Semua terdiam. Abu Nawas menunduk, lalu berkata, "Pertanyaan ini tak layak dijawab dalam keramaian. Esok pagi aku jawab. Jika gagal, aku akui kalah." Sultan dan pendeta setuju. Keesokan harinya, langit Baghdad muram. Maximus tampak yakin Abu Nawas akan menyerah. Tapi Abu Nawas muncul membawa kendi air. Ia berdiri dan bertanya, "Dalam kendi ini ada udara?" "Ya." Ia isi dengan air. "Sekarang ada udara?" "Tidak." Begitulah hati manusia. Bila dipenuhi kesombongan, tak ada ruang bagi Tuhan. Suasana hening. Abu Nawas menatap pendeta. "Kau mencari Tuhan di luar padahal cermin hatimu kotor. Bagaimana kau melihat langit jika kendi hatimu penuh lumpur?" Maximus menunduk meneteskan air mata. Ia berdiri, melepas salib memeluk Abu Nawas. "Hari ini aku bukan lagi diriku yang kemarin." "Apakah kau masuk Islam?" tanya Sultan. "Bukan berpindah agama," jawabnya, "tapi pulang."
Takbir mengguncang Baghdad. Abu Nawas hanya duduk menatap langit yang mulai cerah. Beberapa hari kemudian, pendeta yang kini bernama Abdullah bin Nur menjadi murid Abu Nawas. Ia berkata, "Dulu aku hafal kitab. Hari ini aku belajar mengenal diriku." Dan nama Abu Nawas pun tetap dikenang. Bukan karena menang debat, tapi karena ia menyalakan cahaya dalam hati yang gelap